Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ini adalah hari Minggu pukul 9 pagi lebih 15 menit di jam saya ya. Kalau di jam kalian jam berapa? Ya sama lah Bu. Bercanda ya teman-teman. Kita itu memang harus banyak bercanda, harus banyak tersenyum. Kalau kita itu tersenyum maka berapa ribu sel-sel otot-otot kecil di wajah kita itu dia akan relax. Jadi kita akan awet muda gitu loh, bukan awet tua ya. Dan di samping itu kalau kita itu bahagia maka ada hormon-hormon yang membuat hormon bahagia itu akan muncul, dan hormon tersebut bisa memperbaiki sel-sel yang sudah rusak. Jadi kita itu perlu bahagia. Bagaimana caranya bahagia? Ya yang tahu diri kamu sendiri. Kalau kamu sukanya ke pasar, oke lah. Nah, kali ini saya dalam edisi penyembuhan diri saya dan juga keluarga. Saya pagi ini akan keluar, insya Allah mau ke Saung Apung. Kita sudah merencanakan kira-kira seminggu yang lalu. Dan gimana dong Bu nanti makannya? Apakah kita bawa nasi atau kita makan di warung di sana, di resto yang ada nasinya? Gak apa-apa deh, sehari aja kita nggak diet. Oh jangan, saya nggak mau kayak gitu ya teman-teman ya. Kita pergi untuk penyembuhan, untuk bahagia ya kan. Oke teman-teman, jadi ini yang mau saya bawa bekal. Ini saya pagi-pagi ini habis subuh, saya udah bikin ini. Apa ini? Ini lasanya ya, tulisan itu lasaknya gitu loh. Nah ini bahan-bahannya. Untuk pastanya itu saya nggak pakai pasta yang beli yang dari tepung, tapi saya bikin sendiri dari telur. Jadi telurnya itu 3 butir, saya kasih tepung almond dikira-kira aja, kira-kira 3 sendok lah. Kalau telurnya 3, tepung almondnya 3 sendok. Tepung almond kan agak murah tuh daripada tepung keto ya. Kalau tepung keto itu lumayan harganya ya. Kemudian kasih aja garam lada, udah gitu aja. Gak usah bawang putih ya, gak usah, nanti terlalu enak. Boleh sih kalau mau, boleh aja gitu. Tapi kalau saya nggak pakai karena nanti jadi enak. Ini kan makanan camilan bukan lauk gitu ya. Kemudian di dalam adonan telur itu tadi kita aduk-aduk, kita kasih keju, yang suka keju ya. Keju kita parut kira-kira setengah blok, yang harganya ya kira-kira 100 gram lah ya. Itu kita aduk-aduk campur di situ, lalu kita dadar tipis-tipis. Minyaknya sedikit aja biar bagus tipis gitu. Lalu kita potong-potong kotak-kotak sebesar ini, sebesar tempatnya ini. Lalu kita bikin isiannya itu dari daging atau bakso. Baksonya yang tanpa tepung ya. Saya punya bakso bikin sendiri, waktu itu udah lama di kulkas, jadi saya potong-potong bakso. Kemudian saya tumis lagi sama santan. Saya kasih santan kara ya, santan instan. Jadi nggak pakai tepung ya. Biasanya kan orang-orang tuh pakai tepung, tapi saya kasih keju. Jadi pengentalnya itu keju parut kira-kira 3 sendok, daging bakso atau daging cincang kira-kira 100 gram atau 150 gram. Kemudian saya kasih saus cabai, kecap. Nah bagi Anda yang nggak diet silahkan mau pakai saus cabai yang merek apa aja silahkan. Bagi kita yang diet, yang gula darah masih tinggi, sebaiknya kita punya saus sendiri ya, saus keto atau bikin sendiri gampang. Kemudian kasih kecap, saya pakai kecapnya ini Tropicana atau terserah lah, kecap diet banyak kok mereknya ya. Ini kebetulan saya punya ini kecap diet, tapi nggak banyak-banyak juga, ngasihnya dikit aja untuk pewarna aja. Udah diaduk-aduk, kasih bawang bombay dikit, udah kita icipin, kita supaya manis enak kita kasih gula sedikit ya, gula diet kita itu. Kemarin aku ngasihnya 1 saset, memang aku agak suka manis ya, karena memang ini
cenderung apa ya, ini kan camilan jadi boleh lah gitu, manis boleh. Tapi ini jadinya banyak banget loh teman-teman. Kemarin tuh aku bikin tuh bisa jadi 10 cup ini, lebih lah kalau kecil-kecil ya. Kalau gede-gede ya pokoknya kalian ini aja lah, kira-kira aja semuanya. Kemudian setelah itu kita tata ya, telur satu, kita kasih isian 1 sendok, kasih telur lagi, kasih isian lagi gitu. Paling atas kita taburi keju. Nah ini teksturnya kayak gini nih ya, kayak rasanya bener kan, tumpuk-tumpuk gini ya. Ini biasanya kan roti ya, rasanya tuh dari pasta gitu. Nah ini kita dari telur, ini telur dadar tadi kita tumpuk-tumpuk, paling bawah telur, kemudian isian daging, kemudian telur lagi yang udah kita dadar tadi, yang kita potong-potong kotak-kotak segede ini, kemudian paling atas keju. Lalu kita oven kira-kira ya, dikira-kira aja lah sampai 20 menit atau 15 menit dengan panasnya itu kira-kira 150 derajat. Kalau nggak punya oven bisa pakai wajan teflon, apinya kecil aja ya, kira-kira setengah senti panjangnya api itu, kemudian ditutup. Udah jadi deh. Ini tadi yang saya panggang pakai teflon, ini jadinya gini. Kemudian ini yang saya oven pakai oven listrik begini, ya hampir sama. Ini apinya atas bawah, yang terakhir saya pakai api atas 10 menit, 5 menit lah ya, apa 7 menit gitu, dikira-kira aja. Nah ini bisa tahan lama. Kalau nggak habis kita masukin kulkas, kita bungkus plastik, besok buat sarapan lagi atau buat makan siang atau buat camilan bisa. Nah ini rencananya mau saya buat bekal. Kemudian setiap hari kita wajib makan sayur mayur ya teman-teman. Terus tadi saya juga bikin ini apa, sayap panggang nih. Ini bumbunya bawang putih, garam, kecap, saus, kemudian gula diet. Udah diurap-urap gitu, dicampur, dimarinasi. Kemarin marinasinya, hari ini dipanggang. Ini saya panggang pakai teflon dengan api kecil aja, dibolak-balik lalu disemir. Semirnya itu pakai minyak 1 sendok, kemudian kecap, kemudian saus. Itu semirnya ya. Terserah suka-suka Anda. Nah ini rasanya enak banget teman-teman ya. Sebenarnya kita itu makan minyak boleh banget, kita emang diharuskan makan lemak-lemak ya. Tapi hari ini saya lagi kepengen panggangan gini. Ini bisa dibawa bekal, taruh di tupperware gitu. Nasinya nggak pakai nasi ya, lupakan nasi ya teman-teman. Nah terus apa lagi yang amunisi diet kita? Ini teman-teman, ini beras shirataki kayak gini. Ini masaknya sama dengan nasi biasa. Kalau ini 1 cangkir, airnya itu 3,5 cangkir, dimasukin magic jar sama, nanti rasanya itu enak banget, mirip nasi, malah enakan ini ya. Ini kalau mau membawa nasi ya nasinya ini, nggak usah nasi beras padi ya, nggak usah, lupakan. Pengen sembuh nggak? Kemudian ini mie, pengganti mie kita, mereknya apa saja. Ini kering, ini isinya 10 gulung. Nah ini dipakainya sama kayak mie kering biasa. Ini direbus dulu, kemudian ditiriskan, lalu dibumbuin, terserah suka-suka bumbunya ya. Nah ini pengganti mie kita ya teman-teman ya. Kita nggak usah pakai mie terigu, mie dari tepung kanji. Memang sih di video saya yang dulu itu saya pernah ya ngajarin bikin mie dari tepung tapioka ya. Tapi itu bukan untuk orang yang diabetes ya teman-teman. Itu dulu saya masih belum diet ketat, jadi saya bikin-bikin gitu itu ya lumayan aja lah, lebih aman gitu. Tapi untuk kita yang diabetes itu jangan, lebih baik mie yang bener-bener nol karbonya ya. Kalau tepung tapioka itu masih tinggi, tapi sesekali ya nggak apa-apa lah, seminggu sekali gitu ya boleh-boleh aja gitu loh. Kita ya memang sih berdiet ya, diet tapi kita juga berusaha ya
Dan kemarin tuh ada ini ya, aku ngobrol-ngobrol sama temen. Nah teman saya itu bilang, temanku sakit ini bu, barusan meninggal seminggu yang lalu. Dia curhat ke saya. Nah temannya itu kena diabetes, terus badannya gemuk, terus lama-lama ke jantung. Ya karena apa? Karena orang kalau sudah terkena diabetes itu ya teman-teman, maka dia itu akan, darahnya itu akan kental. Otomatis kerja jantung yang memompa darah itu akan berat gitu loh. Jadi tekanannya itu berat, lama-lama ada darah tinggi. Dan darah yang kental itu akan mengotori pembuluh darah, maka ada penyakit kolesterol ya kan. Kemudian asam urat, itu semua itu terbentuk bukan karena lemak-lemak, bukan, tapi karena kita itu makan karbo tinggi. Tapi diet saya ini boleh loh karbo, kita nggak anti karbo loh ya, kita tetap makan karbo, tapi karbo yang rendah gitu loh. Tetap kita itu pakai karbo ya, tapi ada aturan mainnya gitu. Makanya Anda kalau ingin sembuh tuntas dari diabetes, insya Allah bisa, dan konsultasi dulu sama ahlinya. Oh ya, ada lagi pertanyaan dari seorang ibu yang menanyakan saya gini, ibu, saya selama ini itu ada ginjal, bagaimana kalau saya makan tinggi-tinggi lemak, apakah tidak tambah parah ginjal saya? Jadi gini ya bu ya, kalau kita makan lemak-lemak tinggi lemak itu sebenarnya bukan tugasnya ginjal ya. Jadi lemak yang tinggi itu tugasnya liver gitu loh. Jadi ginjalnya itu tetap aja nggak berpengaruh gitu loh. Kalau emang tadinya itu sakit ya tetap sakit, tadinya sehat ya tetap sehat. Dengan tinggi lemak justru darah kita itu akan encer. Jadi kalau darah kental, karbonya tinggi, darah kental, gula darahnya tinggi, akhirnya terciptalah macam-macam penyakit seperti gagal ginjal. Itu semua karena darah kental, bukan karena lemak gitu, bukan. Sekarang orang yang gemuk itu tanyain, dia suka makan lemak nggak? Tanyain, dia pasti nggak suka makan lemak, pasti dia udah diet, nggak mau gorengan, nggak mau minyak, nggak mau lemak-lemak kan, tapi dia makan nasi, makan roti tawar, makan kabin tawar, tapi tetap gemuk ya, karena semua itu adalah karbo, dan karbo itu menjadi gula, dan gula itu di dalam tubuh kita akan mengentalkan darah kalau terlalu tinggi gitu ya. Jadi diet saya ini, diet SSD, sayuran segar dan daging, ini nggak berbahaya bagi orang yang sakit ginjal. Yang penting itu ada bimbingannya ya. Jadi jika Anda ingin dibimbing secara benar, nah Anda bisa konsultasi, ada nomor saya di deskripsi. Oke teman-teman, bagi yang sudah menonton video saya ucapkan terima kasih. Bagi yang baru kenal, monggo silahkan subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.